Jemaat yang dikasih Tuhan, tema khotbah pada hari ini adalah belas kasihan yang membebaskan dan memulihkan. Belas kasihan itu menggerakkan orang untuk bertindak. Kalau kita perhatikan dalam hidup kita sehari-hari, misalkan ketika kita melihat orang lain sedang mengalami penderitaan, kita tentu tergerak oleh belas kasihan, dan belas kasihan itu akan mendorong kita untuk membantu. Dan biasanya tindakan yang didorong oleh belas kasihan pasti akan berbeda hasilnya dibandingkan dengan tindakan, meskipun itu tindakan baik, yang didorong oleh motivasi yang lain. Orang yang menolong karena belas kasihan akan memiliki totalitas, akan sepenuh hati, gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa belas kasihan itu menggerakkan orang untuk bertindak. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus dalam karyanya, di dalam Injil juga seringkali disebutkan tergerak oleh belas kasihan. Dalam Injil Matius kurang lebih ada 5 kali Tuhan Yesus disebutkan tergerak oleh belas kasihan. Dan yang menarik, setiap kali disebutkan bahwa Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan, saat itu juga ada tindakan yang mengikutinya, yaitu tindakan penyelamatan. Misalkan ketika Tuhan Yesus melihat ada orang banyak yang mengikuti dia dan kemudian mereka lapar, kemudian Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan dan memberi makan sekitar 5.000 orang misalkan. Atau ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang sakit, dan di situ disebutkan ia tergerak oleh belas kasihan dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit itu. Demikian juga ketika Tuhan Yesus bertemu dengan 2 orang buta, kemudian disebutkan ia tergerak oleh belas kasihan, maka dia kemudian menolong orang buta itu. Nah, tadi kalau kita perhatikan di ayat yang ke-36, tadi juga disebutkan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, pertanyaannya adalah, siapa mereka yang disebutkan lelah dan terlantar itu? Mereka adalah orang-orang yang dijumpai oleh Yesus. Karena di ayat yang ke-35 disebutkan bahwa Tuhan Yesus berkeliling dari kota dan desa yang pada saat itu ada di Galilea. Galilea itu kota yang seringkali dipandang rendah karena ada di pinggiran dan dikelilingi oleh orang-orang yang bukan Yahudi, sehingga orang-orang di Galilea seringkali dianggap sebagai orang pinggiran. Dan Tuhan Yesus menemukan banyak orang yang lelah, orang yang terlantar di sana, orang yang seringkali dianggap rendah oleh orang lain, dan mereka lah yang dijumpai oleh Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita baca di pasal yang ke-8, Tuhan Yesus berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini menjadi ciri yang menarik dari Tuhan Yesus, ya. Bahwa ia itu suka belusuan, ia selalu bergerak dan ia berdampak di mana ia berada. Ia berjumpa dengan orang-orang yang tersisih. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam Injil Matius, orang yang tersisih itu setidaknya ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang sakit, orang yang mengalami kelemahan fisik. Yang kedua adalah orang yang dikuasai oleh roh-roh jahat, misalkan. Biasanya mereka juga dikategorikan sebagai orang yang tersisih. Yang ketiga adalah orang-orang yang menjadi korban, ya, orang yang tertindas secara politik. Intinya apa? Orang-orang yang tersisih adalah orang-orang yang terbelenggu oleh apapun juga, orang-orang yang menderita. Oleh sebab itu, karya yang dikerjakan Tuhan Yesus di ayat yang ke-35 diringkaskan dengan sangat padat demikian, bahwa Tuhan Yesus mengajar di tempat-tempat ibadah, ia memberitakan Injil Kerajaan Surga dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, ini yang menarik, ada pengajaran, ya, dan juga ada tindakan. Ini adalah pelayanan yang utuh, yang tidak terpisahkan. Dan juga Bapak Ibu kalau kita perhatikan, pemberitaan Injil Kerajaan Surga itu bukan hanya berbicara tentang surga.
Pemberitaan Injil Kerajaan Surga yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus justru menghadirkan, mewujudkan pemerintahan Allah itu, di mana Allah berkarya melalui kehadirannya. Tuhan Yesus berkarya membawa pemulihan, membawa pembebasan, membawa cinta kasih kepada setiap orang. Itu adalah perwujudan dari kerajaan surga. Oleh sebab itu, kalau kita memberitakan Injil Kerajaan Surga, itu bukan hanya ngomong soal surga, tetapi bagaimana kita kemudian menghadirkan rasa surgawi, damai sejahtera, cinta kasih, kedamaian dalam hidup kita sehari-hari dimanapun kita berada. Itu kita menyaksikan Injil Kerajaan Surga. Seperti misalkan kalau kita berdoa Bapa kami kan seperti itu ya, bahwa kita memohon ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi suasana surga dihadirkan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ada dua hal setidaknya yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mau melibatkan diri dengan kita dan berbelas kasihan. Nah, belas kasihan itu yang menggerakkannya untuk bertindak, membebaskan dan memulihkan. Ini menjadi berita baik untuk kita semua, bahwa Yesus itu berbelas kasihan. Yesus itu mau melibatkan diri dengan kita, membebaskan dan memulihkan. Kalau kita melihat diri kita, Bapak Ibu, mungkin kita punya pengalaman atau sedang mengalami berbagai macam belenggu, kelemahan yang sedang kita hadapi. Kita bisa saja terbelenggu dari berbagai kelemahan fisik, sakit penyakit misalkan. Kita bisa saja terbelenggu dengan berbagai tekanan mental yang saat ini sedang kita hadapi, ketakutan, kekhawatiran, atau kita berada dalam situasi yang rapuh. Kita sedang dilanda ketidakpastian akan masa depan kita, yang kemudian itu menjadi bayang-bayang yang menakutkan hidup kita. Itu adalah belenggu juga. Kita juga bisa dibelenggu dengan berbagai macam kekuatan yang jahat, seperti kecanduan misalkan, atau keterikatan dengan suatu hal yang buruk misalkan. Kita juga bisa merasakan seperti orang-orang yang lelah dan tersisihkan karena kita mengalami perlakuan yang tidak adil misalkan, karena kepahitan yang membuat kita menjadi jauh dengan saudara-saudara kita, atau kita punya pengalaman dikhianati, entah itu oleh keluarga kita, oleh teman kita, oleh rekan kerja kita. Kita merasa bahwa kita tidak dianggap lagi karena kesalahan kita atau karena kondisi yang sedang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam semua kondisi terbelenggu, lelah, lemah semacam itu, ada satu pengharapan yang Tuhan berikan, bahwa Dia adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Dan Tuhan yang berbelas kasihan itulah yang akan bertindak. Dan itu yang menjadi pengharapan untuk kita. Ia akan membebaskan dan memulihkan kita. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari dari ini adalah bahwa Tuhan Yesus yang berbelas kasihan, yang membebaskan dan memulihkan itu, ternyata juga memanggil para muridnya untuk ikut berpartisipasi dalam karya pembebasan dan pemulihannya. Kalau kita perhatikan ayat 37 sampai 38, Tuhan Yesus melihat orang banyak, ya berbelas kasihan, yang melihat mereka sebagai tuaian yang banyak tetapi pekerjanya sedikit. Oleh sebab itu kemudian di dalam ayat yang pertama sampai yang keempat di pasal 10, Tuhan Yesus kemudian memanggil orang-orang menjadi muridnya dan mengutus mereka. Nah, ini yang menarik. Di dalam ayat yang pertama disebutkan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka, ya, untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi ini menarik ya, Tuhan Yesus memanggil dan memberi kuasa, exousia, itu otoritas, kewenangan yang mampu untuk mengalahkan berbagai kuasa-kuasa yang lain. Dan itulah panggilan para murid.
Dan di ayat yang ke-8 menjadi jelas sekali perintahnya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, dan seterusnya. Artinya apa? Para murid diberi kuasa, diberi kemampuan, diberi otoritas untuk berkarya, ikut ambil bagian dalam membebaskan dan memulihkan. Nah, ini sebenarnya juga yang menjadi panggilan kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai gereja. Hari Minggu ini kita masuk ke dalam minggu kedua setelah Pentakosta. Ingat, pada waktu Pentakosta kita memperingati bahwa kita diberi kuasa. Dan kuasa itu adalah untuk menyaksikan karya Allah. Roh Kudus yang diberikan pada kita itu sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi. Bukan untuk kita nikmati sendirian. Untuk menyenangkan pribadi atau batin kita. Roh Kudus itu adalah kuasa yang kemudian memampukan kita untuk menjadi peduli pada orang-orang sekitar kita. Membawa kebaikan bagi setiap orang. Membawa berita pembebasan dan pemulihan. Membawa cinta kasih dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan ini panggilan untuk kita semua. Jadi kalau kita perhatikan yang dipanggil itu bukan hanya para pejabat gereja atau rohaniwan. Ini adalah panggilan untuk para murid. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Anda merasa bahwa Anda adalah murid-murid Yesus, maka itu berarti Anda juga dipanggil untuk terlibat dalam karya yang Tuhan Yesus kerjakan di dunia ini. Untuk membebaskan dan memulihkan, untuk menolong, untuk memberikan pengharapan kepada setiap orang, untuk peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa hakikat dari gereja itu kan dipanggil, tapi bukan untuk dirinya sendiri. Para murid dipanggil untuk apa? Untuk pergi. Ya kan? Diutus untuk pergi. Cuma masalahnya kita seringkali fokusnya adalah kita ingin untuk terus berkumpul. Kita enggan untuk pergi. Konsentrasi kita adalah bagaimana kita berkumpul. Nah, situasi saat ini dengan adanya COVID-19 sebenarnya ini juga menjadi peluang untuk kita. Ada sisi positifnya di mana kita bisa memahami ulang diri kita sebagai gereja. Nah, ini sangat penting sebenarnya. Kita dipaksa untuk berpencar kan saat ini. Kita mengingat kembali bahwa sungguhnya panggilan gereja, panggilan kita para murid, memang ada dalam dunia ini, ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tempat di mana Allah hadir, bukan hanya di dalam gedung, tetapi di dunia, dalam hidup sehari-hari. Memang berkumpul itu sangat penting. Tetapi ingat bahwa persekutuan kita, ibadah, itu adalah bukan tujuan akhir kita. Ibadah itu membuat kita saling dikuatkan, kita diberi petunjuk hidup. Tetapi itu juga kemudian yang mendorong kita untuk berkarya di luar gedung gereja. Dalam hidup kita sehari-hari. Nah, ini yang menarik juga. Melalui ini program, itu bukan hanya menjadi program yang berpusat pada satu gedung gereja. Tapi program itu menjadi program kita masing-masing. Tersebar di rumah-rumah dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk mengerjakan apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan. Ya kan? Tuhan Yesus mengajar, kita dipanggil untuk mengajar itu di rumah-rumah kita masing-masing. Dengan mesbah keluarga yang selama ini telah kita lakukan bersama. Tuhan Yesus memberitakan kerajaan surga, kita juga dipanggil untuk memberitakan kerajaan surga. Menghadirkan suasana surga. Dalam hidup kita masing-masing, di tempat kita berada. Tuhan Yesus juga mengerjakan, memberikan pemulihan, membantu, menolong orang-orang. Kita juga sebagai murid-murid Yesus dipanggil untuk menolong orang lain, peduli pada orang lain, dimanapun kita berada. Jadi sekali lagi ini tidak hanya tersentral yang dikerjakan oleh pengurus gereja, tapi ini kemudian menjadi bagian kita masing-masing. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini ketika kita sedang menyiapkan diri memasuki new normal dalam persekutuan kita, new normal seharusnya bukan hanya dipahami sebagai membuka kembali atau reopening gereja,
Tapi new normal lebih baik dipahami sebagai sebuah kesempatan kita untuk merenew normal, untuk memperbarui, untuk membentuk kembali, merenungkan kembali jati diri kita sebagai gereja, sebagai murid-murid Yesus yang diutus di tengah-tengah dunia. Ini menjadi prinsip yang sangat penting. Karena jati diri gereja, jati diri murid Yesus, itu bukan hanya soal kesukuan, bukan soal etnisitas, bukan soal ras. Jati diri murid-murid Yesus adalah panggilannya untuk turut berkarya di tengah-tengah dunia. Untuk itulah Tuhan Yesus memanggil dan menjadikan kita muridnya. Nah, yang terakhir yang menarik dari murid-murid Tuhan Yesus ini adalah ada 12 murid yang tadi kita baca dalam ayat 1 sampai yang keempat. Dan ke-12 murid itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mereka punya karakter yang bermacam-macam. Ada yang latar belakangnya adalah nelayan, ada 4 orang. Ada juga yang latar belakangnya adalah pemungut cukai, itu pemungut pajak yang diberikan kepada Roma, sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi sebenarnya. Tapi juga ada yang dari kelompok Zelot, ya, Simon orang Zelot. Jadi kaum Zelot itu kaum pemberontak yang memberontak kepada Roma. Jadi yang satu ada yang loyal kepada Roma, yang satu ada pemberontak, gitu ya. Bagaimana itu mereka bisa bertemu gitu ya. Tapi juga karakternya juga macam-macam. Ada yang seperti Petrus yang emosional, suka marah. Ada juga yang seperti Thomas yang peragu. Atau mungkin ada juga Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Artinya apa? Mereka yang dari latar belakang yang macam-macam dengan karakter yang macam-macam, tapi mereka dipercaya Yesus untuk berkarya, untuk melayani di tengah-tengah dunia. Jadi kalau misalkan ini jadi gengnya Yesus gitu ya, kayaknya orang-orangnya aneh. Kalau misalkan Bapak Ibu nonton film The Avengers atau Marvel, mungkin kayak gitu juga, orangnya aneh-aneh, tapi mereka dipercaya dan mereka menjadi penyelamat gitu kan. Ya mungkin kita tidak bisa seperti superhero itu. Kita juga orang yang punya banyak kelemahan. Kita punya temperamen yang macam-macam, karakter yang beda-beda. Di antara kita mungkin ada yang suka marah, yang ceplas-ceplos, ada yang meriayi gitu ya. Ada yang memang orang lapangan. Atau mungkin ada juga yang suka peragu. Tapi siapapun kita semua dipercaya oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam karya pelayanannya di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai penutup saat ini, hari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berbelas kasihan, yang menolong kita, yang menjadi dasar pengharapan kita. Tuhan yang mengasihi orang-orang yang tersisih. Dan Tuhan Yesus juga yang memanggil kita, mempercayai kita sebagai murid-muridnya untuk peduli, untuk mewartakan cinta kasih Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun juga kita berada. Karena itulah panggilan kita sebagai murid-muridnya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk rahmat-Mu, untuk anugerah-Mu yang telah berbelas kasihan dan menolong kami. Dan mampukan kami juga untuk berbelas kasihan kepada saudara-saudari kami. Mampukan kami sebagai murid-murid-Mu yang telah Engkau beri kuasa untuk ambil bagian dalam karya pembebasan dan pemulihan yang Engkau kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.